Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wong Kediri, Wong Desa, Wong Ompong. Menarik dan unik ya. Ciri khas Masalahnya sombong. Tua gablek ya. Lagi-lagi saya kali ini bertemu lagi atau bersama lagi sama Mas Eko untuk ngobrol santai, ngobrol ngalor ngidul kaitannya dengan beberapa hal yang sedang berjalan. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Mana ini kabarnya? Baik-baik. Sehat ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, semoga yang nonton semuanya juga sehat-sehat saja. Rezekinya lancar, urusannya dimudahkan. Amin. Nah, ini Mas Eko. Nah, ini temanya agak berbeda ini yang kali ini. Ada informasi Mas Eko sekarang sedang mendampingi kasus dugaan penganiayaan ya, penganiayaan atau apa kekerasan. Yang di Tulungagung gitu. Oh iya. Latihan apa? Orang latihan bela diri pencak silat ya. Orang latihan pencak silat. Terus kemudian di sana itu kemudian ada dalam beberapa hari salah satu muridnya itu kemudian meninggal. Nah, ini yang sering terjadi sebenarnya dalam dunia bela diri, perguruan bela diri. Kadang-kadang kalau kemudian dalam proses-proses tertentu kan latihan-latihan itu kemudian ada resiko-resiko yang kemudian muncul. Ceritanya bagaimana Mas Eka itu? Dandi Adnizar. Ya. Dandi Adnizar. Kapan hari kita dipanggil oleh beberapa kawan saya untuk menangani menangani perkara di yang terdakwanya si Dandi. Terdakwa si Dandi itu adalah pelatih salah satu organisasi pencaksilat. Jadi kalau ini peristiwanya lucu Mas. Ini peristiwanya lucu sekali karena dia sebagai pelatih, boleh disebutkan nggak ini namanya? Boleh. Sebagai pelatih dari PSHT, salah satu organisasi pencaksilat. Tanggal 18 dia menggelar latihan. Tanggal 18 apa ini? 18 bulan 11 2023. Oh, 2023. Ya, jadi sekitar setengah tahun yang lalu. Ya. Dia mengadakan latihan biasa di SD Munut ya, di SMP Munut, di Munut lah. Di Munut dia melakukan latihan, siswanya masuk seperti biasa. Pada saat latihan itu dia memberikan materi latihan ya seperti biasa. Jadi seperti biasa sudah selesai tanggal 18, semua siswa yang dia latih itu pulang. Jadi pulang, sebelum pulang ya diajak dia berdoa seperti biasa, terus ditanya apakah kalian semua sehat-sehat? Oh sehat Mas. Sehat Mas. Dia ya bersih-bersih, nyapu-nyapu, bersihkan aula itu. Pamitan, kembali membersihkan lokasi lah. Naik sepeda motornya sendiri, pulang. Semuanya. Pulang. Terus ini peristiwa tanggal 18 ya. Tanggal 18. Peristiwa yang terjadi tanggal 18 November berarti itu ya? 18 November. 19 November korbannya salah satu muridnya itu si Robi ini anak peristiwa sudah masuk ke anak murid namanya Robi. Jadi Robi, langsung aja kita ke Robi ya. Yang korban yang meninggal ya. 19 dia aktivitas seperti biasa,
dia ngomong sama ibunya di rumahnya ibunya, Ya, ya. menurut keterangan BAP Ya, ya. dan keterangan di dalam persidangan. Persidangan ya. Pinggangnya sakit. Hmm. Nah, sama ibunya ditukok nih obat gosok lah. Ya, ya. Tanggal 19. Diantar oleh kakaknya ke rumah sakit. Ya seperti biasa karena 18 dia latihan, Ya. Sabtu 19-nya kan minggu. Ya, ya, ya. Tanggal 20 si Robi ini, Hmm. anak Robi ini masuk sekolah seperti biasa. Senin berarti ya? Senin, Dia ya. masuk sekolah seperti biasa. Di dalam persidangan dapat dibuktikan oleh satu yang ketemu gurunya, Ya. dua dia ketemu dengan kawannya, Siswa satu kelas. bukan kawannya dia waktu dia ngendarai motor. Oh ya, Jadi ya, ya. sempat bertutur kata, Ya, ya, ya. "Herap Yandi, weh, Ah. mulai." Ah. Dan itu juga diterangkan di dalam persidangan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Ya, ya. 18, 19, 20 malamnya, Ya, ya, berarti malam Selasa. 20 malam si anak Robi ini sakit, pinggangnya sakit lagi. Ya, oh. Dibawalah dia ke rumah sakit. Makanya terus dia dipulangkan. Ya, Oleh rumah sakit itu boleh pulang lah. ya, ya. Karena boleh pulang ya dia pulang kan. Ya. 18, 19, 20. Dia pulang 21. Hmm. 21-nya pagi. Ya. Dan sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Ya, ya. Kayak subuh lah kira-kira. Si Robi ini kembali lagi ke rumah sakit itu. Dibawa lagi ke rumah sakit. Karena sakit itu lagi. Oh, kan sakitnya kambuh lagi ya. Pinggangnya Ya, kambuh benar, lagi. ya. Sampai dengan malam, sampai dengan dia kejang-kejang 22 Ya. si anak Robi ini meninggal Ya. di rumah sakit. Nah, Berarti belum sempat tertangani atau bagaimana kira-kira? saya nggak tahu ya, Nah. karena ada jeda waktu 14 jam yang anak itu belum disentuh. Ya, 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 ya. Sudah, anak Robi ini meninggal. Nah, karena meninggal ini, maka keluarganya ada yang melapor ke polisi. Ya. Oh. Ya, melapor ke polisi. Pelatih si namanya Dendi itu yang jadikan tersangka. Oh, ya, 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 ya. Artinya bahwa meninggalnya itu dianggap karena latihan. Nah, digandeng-gandengkan meninggalnya itu karena latihan tanggal 18. Ya. Oleh karena sebab latihan ini sehingga tanggal 22 ini Ya. si anak Robi ini meninggal. Oh, ya, Anggapannya mereka digandengkan bahwa meninggalnya si anak Robi 22 ini karena 18 itu. Oh, gitu ya. Ya, 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 ya. Sehingga sampai dengan ke proses persidangan. Persidangan. Di dalam proses persidangan, kita selaku tim kuasa hukum ya, termasuk juga kita ini kan ngikut Ya, ya. tim kuasa hukum yang di depan itu kan LH-nya Tulungagung, Mas. Ya, ya, ya. Kita kan di belakangnya mereka. Ya, ya. Jaksa itu hanya memperlihatkan foto CCTV latihan tanggal 18 Ya. yang memang latihannya PSLT kan memang ya berat toh. Ya, ya, ya. Tapi saya pikir ya tidak PSLT aja, semua perguruan silat ya begitu. Ya, selalu ada. Namanya juga latihan bela diri. Ya, betul, betul, betul. Kalau tidak menguji ketahanan fisik, namanya kan bukan bela diri, Mas. Ya, Balet. betul. Latihan balet. Ya, 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 ya. Dimanapun latihan bela diri selalu berkaitan dengan ketahanan fisik. Ya, latihan ketahanan fisik. Jadi jaksa hanya memperlihatkan video-video CCTV pada saat latihan tanggal 18 Ya, dan dibantu dengan surat keterangan ahli forensik yang menerangkan bahwa
penyebab kematian anak Robi ini adalah wisplus injury. Wisplus injury apa itu? Wisplus injury itu bahasanya forensik adalah suatu gerakan yang cepat, suatu gerakan yang cepat yang bisa menimbulkan pendarahan dan bisa berakibat kematian. Gerakan yang cepat bisa Contohnya? berakibat pada pendarahan, bisa berakibat pada pendarahan dan bisa mengarah kepada kematian. Ya. Nah, wisplus injury itu contohnya begini. Ya. Kita naik mobil ya, kecepatan 100. Tiba-tiba hantam mobil dari belakang dengan kecepatan 200. Oh. Jadi kita disetir, Oh. kita ke depan, kita balik lagi ngayun ke belakang lah. Itu yang bisa menyebabkan wisplus injury. Oh, Jadi ya. pendarahan di sini, di Bengkok lah. Nah, dan itu kalau di orang-orang Jawa kadang-kadang menurut dua saksi ahli yang didatangkan jaksa penuntut umum dan yang kita datangkan itu adalah kemeng-kemeng itu termasuk wisplus. Kemeng-kemeng. Nah, Oh, gitu ya. Ya. tapi di dalam latihan bela diri wisplus injury itu jarang sekali terjadi. Ya. Hampir nyaris tidak ada. Ya. Jadi dengan berbekal foto itu tanggal 18 dan hasil otopsi yang menerangkan wisplus injury itu si Dandi ini jadikan tersangka. Oh, ya. Wisplus injury dari keterangan saksi mereka, dari keterangan saksi forensik mereka dan saksi forensik kita yang hadirkan saksi ahli forensik. Wisplus injury itu tidak bisa dikatakan sekarang saya kecelakaan langsung kena wisplus injury. Bisa begitu? Bisa ya. Oh, ya. Bisa juga wisplus injury itu terjadi Berapa saat? 5 hari, Oh, gitu ya. sebulan, 1 tahun yang lalu. Jadi wisplus injury itu hasil forensik menyebutkan anak ini, korban ini meninggal karena wisplus injury. Tetapi semua ahli forensik tidak ada yang bisa menerangkan kapan wisplus injury ini terjadi. Oh, gitu ya. Jadi, Ya. Bisa wisplus injury ini bisa terjadi sudah setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Ya. Nggak ada yang tahu. Jadi wisplus injury ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Pertanyaan berarti kan seharusnya kan juga ada pertanyaan, rasanya pinggang sakit-sakit itu sebelumnya pernah terjadi enggak? Sudah ada ditanyakan, gitu ditanyakan. Jadi jawaban ibunya ya pada saat Setelah itu latihan tanggal 19 itu Oh. aja. Tetapi menurut kita tim hukumnya itu hakim itu, jaksa penuntut umum, hakim dalam suatu perkara pidana, ya. dia itu harus membuktikan, lokus dan tempusnya di mana. Ya. 184-nya dia harus membuktikan ada saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Ada 5 macam yang harus dia penuhi di 184. Di 183-nya KUHP itu dia harus juga untuk menentukan orang ini sebagai tersangka terdakwa, dia harus memenuhi 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Ya. Jadi hakim dan 2 alat bukti itu harus benar-benar diyakini. Kalau nggak diyakini ya apa? Sekarang jaksa nuntutnya 7 tahun. Ya. Oh, dituntut 7 tahun. 7 tahun. Ya. Hakimnya memberikan hukuman 5 bulan 17 hari. 5 bulan 17 hari jomblang loh. Ya jomblang karena besoknya langsung dikeluarkan. Oh, gitu ya. Ya. Kira-kira lah ya. Hakim memvonis 5 bulan 17 hari itu kira-kira men pas karo saat dia ditahan misalnya mungkin ya. Ya mungkin begitu. Atau mungkin Kalau saya kira pertimbangan hakim ini memberikan
memberikan suatu kebijaksanaan ya. Ya. Jadi hakim ini memberi Muka pada jaksa. Oh. memberi muka kepada jaksa, Ya. memberi muka pada Polisi. institusi kepolisian mungkin, ya. tapi khususnya ke jaksa ya. Ya. Karena ya jaksa kan sudah membuat ini P21. Ya. Jadi, bos, kalau terbukti salah, tetapi Ada aslinya kesan. hatinya mereka itu kan wakil-wakil Tuhan di bumi tuh. Ya, betul. Hakim Jadi- adalah wakil Tuhan. Hatinya dia iki yo, wong iki bocah iki gak salah. Ya, artinya ada kemungkinan ya, dugaan kali ya. Para hakim ini sebenarnya juga nggak yakin anak ini salah. Ya, gitu. Nggak bisa buktikan mas, jaksanya itu tidak bisa buktikan. Lokus tempusnya tempatnya di mana, yang melakukan perbuatan itu siapa? Perbuatan pidana kan ada begitu. Ya. Yang melakukan siapa? Kejadiannya di mana? Ya. Saksinya siapa? Nah, ini fakta di persidangan satu pun enggak. Pasalnya dia kan pasalnya 80. Ya. 80 ayat 1276C. Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kan karena korbannya masih anak-anak. Umurnya berapa tuh? 15. 15. Tapi, SMP. tapi sudah ada surat keterangan dari ibunya dan itu bahwa segala sesuatu risiko ditanggung bebas. Oh, begitu ya. Oh. Nggak ada yang bisa membuktikan itu mas. Itu kejadiannya di mana, anunya siapa, yang mukul siapa, meninggalnya siapa. Kalau 4 hari, 18, 19, 20, 21, 22, meninggal 22, latihannya 18. Anak ini semua pelatih bisa jadikan dakwah. Ya, kira-kira sak Nusantara ini kayak enek Gak ada wong pencak sing silat, gak ada bela diri ya. dan bela diri ya. Bela diri ini warisan budaya Indonesia. Ya, Dari NKRI, dari Sabang sampai Merauke ada kan. Ya. Mereka berjuang melatih itu untuk Ketahanan untuk fisik untuk mereka fisiknya, dan ketahanan untuk membela negara kalau negara terjadi segala sesuatu. Ya. Si Dandi sendiri juga membuat pledoi membela. Dia mengeluh dia tidak ada niat untuk menganiaya sampai si korban itu meninggal. Ya. Kan kalau ancaman hukumannya 80 itu kan menganiaya seseorang sampai dengan meninggalnya. Kan Ya, kayak ya. enak, masa enak Ya, pelatih. ya. Apalagi pulang anuan nggak ada Iya. lah ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita setting yang kedua, Mas Anu ya. Sementara begitu, anu dulu.